bahwa kalau dari sebatang rokok itu, ada 7.000 zat berbahaya, dulu 6.000 sekarang katanya sudah 7.000 dan asap ada tar, nikotin, dan karbon monoksida, ada bahan radikal dan zat kimia lainnya, serta ada asap utama, ada asap sampingan yang semuanya itu mempunyai konsekuensi terhadap kesehatan. Dari 7.000 bahan berbahaya tadi kita tahu bahwa yang paling sering dibicarakan itu adalah, nikotin. Kita tahu nikotin adalah penyebab adiksi dan, secara perlahan akan menyebabkan gangguan pembuluh darah. Nah, adiksinya nikotin inilah yang menyebabkan orang susah buat berhenti. Kemudian tar, suatu karsinogen, sebenarnya bukan hanya tar, karena banyak bahan lain, ada 60, macam bahan karsinogenik yang ada di dalam asap rokok, dan tar memang yang paling banyak dibicarakan, itu sebagai penyebab kanker. Ada karbon monoksida atau CO yang sifatnya toksik dan bisa mengikat hemoglobin lebih kuat daripada oksigen sampai 300 kali lipat dan berhubungan dengan gangguan pembuluh darah, serta bahan-bahan lain yang bersifat radikal, oksidatif, dan lainnya itu menyebabkan peradangan kronik dan infeksi. Kita lihat sekilas kenapa nikotin bisa menyebabkan adiksi. Pada saat orang merokok, menyalakan asap rokoknya, nikotinnya akan terserap di dalam darah dan diteruskan ke otak. Di otak ditangkap oleh reseptor alfa 4 beta 2 yang menerima nikotin ini, dengan alur-alurnya akan terjadi pelepasan dopamin. Nah, kita tahu dopamin ini adalah salah satu neurotransmitter yang dapat memberikan rasa nyaman. Kalau sedih, sedihnya bisa berkurang, mau konsentrasi, konsentrasinya bisa meningkat. Jadi intinya dopamin memberikan rasa nyaman. Kemudian saat rokoknya habis, dopaminnya mulai berkurang, maka timbullah keinginan untuk merokok kembali. Siklus inilah yang muncul pada orang yang merokok dan mendapatkan bahwa rokok itu menjadikan pengalaman yang menyenangkan. Kemudian orangnya mulai merokok yang tadi sebatang, 2 batang, kemudian menjadi perokok reguler. Nah, kebiasaan yang terus-menerus ini yang akan memicu peningkatan jumlah reseptor alfa 4 beta 2 sampai 3 kali lipat. Itulah kenapa tidak ada yang merokok sampai 3 bungkus sekaligus. Pasti mulai dulu 1, 2, seterusnya sampai nanti reseptornya makin butuh banyak, maka kebutuhan akan rokok pun juga semakin meningkat. Kemudian di rundown dari situ juga menyatakan bahaya antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Pada pembahasan lain kita sudah tahu bahwa rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama-sama berbahaya, sama-sama menyebabkan adiksi dan berbahaya buat kesehatan. Ada nikotin, ada bahan karsinogenik, ada logam berat dan bahan toksik lainnya yang ada pada rokok elektronik. Kemudian secara tegas WHO dan berbagai Badan Kesehatan Dunia juga menyatakan bahwa rokok elektrik bukanlah alat yang direkomendasikan untuk berhenti merokok, dan keamanan jangka panjangnya tidak diketahui. Bahkan kalau teman-teman mengikuti, pada akhir Desember dulu ada kasus EVALI, electronic vape caused by acute lung injury, yang kasusnya sampai 2.500 dan menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Ini adalah bahaya yang tidak kita temukan pada rokok konvensional, tapi ditemukan pada rokok elektronik. Jadi pilihan yang terbaik adalah berhenti merokok, tidak mengganti dengan bentuk apapun, apalagi dengan rokok elektronik. Nah, kemudian kita balik ke topik utama, kenapa kita tidak bertemu muka, kita akhirnya lewat kelas online ini, itu adalah karena COVID-19. COVID-19 ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Kita ingat lagi dilaporkan pertama 31 Desember 2019, tanggal 2 Maret Indonesia mulai dilaporkan ada, dan 11 Maret itu WHO menyatakan sebagai pandemi. Virus ini menyebabkan peradangan di paru atau pneumonia. Kita tahu pneumonia adalah peradangan di paru yang bisa disebabkan oleh berbagai macam bahan patogen, baik virus, bakteri, maupun jamur. Nah, ini kita lihat bisa disebabkan oleh virus, bakteri, dan di sini untuk COVID salah satunya adalah virus corona. Dan kita tahu pneumonia ini paling banyak menyerang orang-orang yang imunnya rendah seperti balita dan lanjut usia. Kita lihat mekanisme penularan, tadinya dimulai dari
kelelawar ya, kemudian sampai ke luak, kemudian yang membuat bahaya ini karena ada transmisi dari manusia ke manusia. Kenapa akhirnya terjadi pandemi dan transmisi dari manusia ke manusia itu di sekarang walaupun ada beberapa yang mengatakan itu airborne, tapi pada saat ini kita masih kepada teori bahwa lebih via droplet saluran napas seperti lewat batuk ataupun bersin, kita bersalaman dengan orang yang menderita COVID, menyentuh benda atau permukaan yang memang terdapat virus di sana, dan tanpa cuci tangan kita menyentuh mulut, hidung, atau mata. Disitulah yang menyebabkan bisa virus itu masuk ke dalam tubuh. Nah, tempat masuk utamanya virus SARS-CoV-2 ini atau virus penyebab COVID-19, dia masuk ke saluran napas atas, terjadi replikasi di sel epitel saluran napas atas dan menyebar ke saluran napas bawah. Nah, dilihat di sini ada gambar-gambar, ada protein yang menonjol, yang protein S ini yang pada virus dia berikatan dengan reseptor di sel host, yaitu angiotensin converting enzyme 2 tuh S2 ini yang menjadi tempat berikatannya virus S pada protein S pada virus penyebab COVID. Nah, reseptor S ini paling banyak ditemukan di saluran napas, tapi ada juga di usus, ginjal, dan pembuluh darah. Kemudian dia akan menjalani replikasi dan transkripsi dan terjadilah proses selanjutnya. Oke, tadi awal-awalnya diperkirakan bahwa COVID ini hanya mengenai organ pernapasan dan saluran cerna. Nah, setelah kita mungkin lebih 3-4 bulan ya bergulat dengan COVID, makin banyak penelitian diketahui bahwa ternyata di mata itu mulai dari gejala konjungtivitis juga bisa disebabkan oleh COVID, paru, ginjal, seringkali kami temukan bahwa pada penderita COVID ginjalnya juga otomatis terganggu. Pada saluran cerna 20% penderita COVID itu mengeluhkan adanya diare. Bisa pada otak yang tiba-tiba menyebabkan pasien tidak sadar, kehilangan penciuman akibatnya pada hidung, dan pada pembuluh jantung dan pembuluh darah mungkin nanti Dr. Vito akan sampaikan lebih lanjut, serta di liver. Nah, kita lihat hubungannya rokok dan COVID-19. Rokok secara umum kita tahu itu akan merusak sistem imun dan menyebabkan orang yang merokok itu lebih rentan untuk terkena penyakit infeksi. Perokok 2 kali lebih mudah tertular penyakit, dan pada saat wabah MERS-CoV itu yang di Arab, itu orang yang merokok memiliki gejala yang lebih berat dan angka kematian yang lebih besar. Nah, satu hal yang harus kita pahami juga pada pandemi COVID-19 di seluruh dunia, pasti ini akan menyebabkan orang stres, terjadi perburukan kesehatan mental. Dan satu sisi hal ini menjadi faktor predisposisi orang kembali merokok. Karena kalau tadi kita lihat rokok ada peran dopamin di situ, akan menyebabkan rasa nyaman, sehingga orang yang merokok pun akan bisa terjebak ke situasi kembali merokok karena dia membutuhkan rasa nyaman untuk mengatasi stres yang muncul. Kita tahu banyak yang harus bekerja dari rumah untuk waktu yang lebih sebulan, kita tahu itu tidak menyenangkan buat banyak orang, dan bahkan yang harus kehilangan pekerjaan. Jadi pandemi COVID juga menyebabkan stres. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa ada hubungan antara virus penyebab COVID-19 ini dengan angiotensin converting enzyme 2. S2 ini adalah protein yang terdapat di permukaan paru, saluran napas, ginjal, dan kalau dia menjadi tempat menempelnya virus itu, nah jadi orang yang merokok itu ternyata diteliti bahwa jumlah reseptor S2 itu akan meningkat. Nanti kita lihat di uraian lebih lanjut, dengan meningkatnya reseptor ini tentu akan makin banyak jumlah virus yang menempel, virus yang akan duduk, virus yang akan masuk ke dalam tubuh, dan kita tahu suatu penyakit itu ada hubungannya dengan viral load, dengan kondisi tubuh hostnya yang akan mempengaruhi berat ringannya suatu penyakit. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa ternyata paru seorang perokok itu mengandung 40-50% reseptor S2 yang lebih banyak dibandingkan bukan perokok,
Dan ekspresi gen S2 itu juga lebih banyak pada perokok dibandingkan bukan perokok. Pada orang yang bagaimana dengan orang yang sudah berhenti merokok? Pada orang yang sudah berhenti merokok atau bekas perokok, ternyata kadar S2-nya lebih rendah 30% dibandingkan perokok aktif, sehingga berhenti merokok ini akan dapat mengurangi risiko terkena COVID. Nah, untuk perokok dan vapor bagaimana? Ternyata di suatu jurnal juga mendapatkan bahwa mereka juga rentan terhadap COVID-19 dan penting untuk berhenti segera baik dari rokok konvensional, vapor maupun sisa. Oke. Bagaimana pengaruhnya dengan rokok elektronik dan sisa? Vaping atau rokok elektronik itu membuat paru lebih rentan terjangkit virus dan penyakit dan dapat juga melemahkan daya tahan tubuh. Karena begitu banyak bahan-bahan yang tidak normal dari vaping itu dihirup, diuapkan, dihirup dan masuk ke dalam saluran nafas. Sisa itu kan dinikmati beramai-ramai. Jadi berbagi produk tembakau, ada bagian-bagian dari sisa yang dapat meningkatkan risiko karena biasanya jarang dibersihkan sehingga menjadi sarang virus. Pada kondisi normal pun kebiasaan rokok sisa itu bisa menularkan kuman dan bakteri, apalagi pada masa pandemi COVID yang sekarang ini. Kemudian ini ada penelitian meta-analisis, artinya dia sudah menganalisis terhadap 12 hasil penelitian. Dari penelitian ini didapatkan ada 9.000 pasien yang positif COVID, 9,7% yang mengalami sakit yang berat, dan 5,5% memiliki riwayat merokok. Nah, ternyata dibandingkan antara yang merokok dan tidak merokok, yang merokok ini sebanyak 17,8% gejala COVID-nya lebih berat dibandingkan yang bukan perokok, jumlahnya hanya 9,3%. Dan setelah dilakukan analisa secara statistik, dapat disimpulkan bahwa orang yang merokok memiliki risiko terkena COVID-19 sebanyak 2,2 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok. Kemudian pengaruh PPOK atau COPD dan riwayat merokok terhadap berat ringannya penyakit COVID-19. Ini penelitian terhadap 11 artikel, didapatkan sebanyak 2002 kasus COVID-19. Dari penelitian ini, meta-analisis ini didapatkan bahwa pasien dengan PPOK itu memiliki risiko sebesar 4 kali lipat untuk mengalami gejala COVID-19 yang berat. Nah, kita tahu PPOK itu adalah salah satu komorbid yang cukup berat yang juga disebabkan oleh rokok, dan merokok sendiri dari meta-analisis ini memiliki risiko 2 kali lipat untuk mengalami gejala COVID yang berat. Nah, ini buktinya, jadi diambil jaringan paru yang khusus untuk melihat reseptor S2 antara perokok aktif dengan PPOK. Ini gambar A dan B adalah gambar epitel saluran napas dengan silia, kalau masih ingat pelajaran histologi. Yang di B, panah merah, ini sel pneumosit tipe 2, dan panah hitamnya ini adalah makrofag alveolar dengan reseptor S2. Nah, gambar C dan D itu adalah perokok dengan fungsi paru yang normal. Nah, ini di D ini gambarannya sama, ini banyak di sini. Jadi kalau yang kita lihat gambar B dan D, ini jumlah S2-nya hampir sama kelihatan, sama banyak yang ini. Nah, kalau yang gambar E dan F itu adalah gambar orang yang tidak merokok, yang normal, jadi tidak terlihat area yang dipenuhi oleh S2-nya. Jadi ini sangat banyak. Di sini yang normal itu hampir tidak terlihat area dengan S2. Jadi pada jaringan paru manusia itu terbukti ada ekspresi S2 pada perokok dengan PPOK dibandingkan dengan perokok yang fungsi parunya normal dan dibandingkan dengan yang normal. Kemudian dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa mengapa rokok berisiko terhadap COVID-19. Yang pertama, terjadi gangguan sistem imunitas saluran napas dan paru akibat asap rokok. Kemudian terjadi peningkatan jumlah reseptor S2,
rokok yang sudah lama kita tahu di bungkus rokok itu banyak berderet penyakit segala macam, penyakit jantung kronik, PPOK dan lainnya. Ini adalah suatu komorbid yang sangat berisiko pada pasien COVID-19 dan kebiasaan merokok kan selalu dipegang, diangkat, begitu juga dengan rokok elektronik dan sisa, sering memegang mulut saat menghisap rokoknya, apalagi kalau rokoknya tidak mencuci tangan, tangannya berisiko terkontaminasi. Nah, ini juga menjadi faktor risiko penyebab COVID-19 pada perokok yang pakai vaping maupun pakai sisa. Ini kita tahu rokok dengan sekian banyak penyakit komorbid yang disebabkan, tentunya tidak pakai COVID-19 saja risiko infeksi untuk berbagai macam penyakit juga lebih besar. Kanker paru saja bisa sampai 90% itu ditemukan pada orang yang merokok. Risiko infeksi lebih berat, ada penelitian perokok sampai 2 sampai 5 kali lipat lebih besar kemungkinan untuk terkena infeksi tuberkulosis. Jadi jangan lupa sebelum ada COVID ini kita juga punya masalah tuberkulosis yang kadang posisinya kita juara 1, juara 2 atau juara 3 di dunia. Nah, jadi kita setelah COVID ini mungkin bersama-sama kita juga tetap harus concern ke tuberkulosis yang belum selesai di negara kita dan risiko kematian akibat rokok ini juga sangat besar. Nah, ini data di Rumah Sakit Persahabatan per 18 April 2020 dari total 386 pasien kita lihat ada 63% itu yang ternyata dengan komorbid. Jadi sama halnya dengan yang ditemukan di penelitian lain di dunia, kita temukan bahwa pasien COVID yang dengan komorbid itu lebih banyak. Artinya mereka sampai ke rumah sakit, artinya tentu gejalanya masuk ke gejala sedang, berat, sampai komplikasi. Jadi yang sampai ke rumah sakit adalah sebagian besar itu yang memang dengan komorbid. Kemudian ini lagi ada dari WHO, tadi juga sudah sampaikan, kebiasaan merokok, kontak tangan ke mulut menjadikan tempat masuknya virus, jalan masuknya virus, reseptor ACE2-nya juga makin banyak. Ada penelitian lain, perokok itu 14 kali lebih mudah terkena pneumonia daripada bukan perokok. Ini pneumonia secara umum. Dan kita tahu orang yang merokok tentu akan banyak penyakit komorbidnya, mulai dari jantung, hipertensi, diabetes, kanker, dan apabila pasien COVID dengan penyakit komorbid ini akan berisiko menjalani penyakit yang berat dan risiko kematian. Nah, di Wuhan ini di Cina dikatakan bahwa dari 1.099 pasien COVID, 12,4%-nya adalah perokok yang akhirnya akan berakhir dengan meninggal dunia, masuk ke ICU atau harus dirawat dengan ventilasi mekanis. Jadi kalau selama ini sepertinya bahaya rokok itu kan kronik, masih jauh, masih punya banyak waktu buat berhenti atau meneruskan kebiasaan merokok. Mudah-mudahan dengan pandemi COVID ini jadi yang merokok bisa memunculkan pemikiran bisa berhenti merokok sekarang juga untuk melindungi dirinya dari risiko terkena COVID-19. Sebagai kesimpulan dapat kita tahu bahwa dari dokter sampai perokok juga tahu bahwa merokok itu pasti berbahaya buat kesehatan, terutama menurunkan fungsi pertahanan paru dan saluran napas. Apabila terkena penyakit, pasti terkena penyakit yang berat, dan dikaitkan dengan COVID ini, tadi kita lihat bahwa orang yang merokok, dia punya risiko terkena COVID, gejalanya berat, dan risiko kematiannya juga lebih besar. Nah, merokok meningkatkan risiko terinfeksi COVID dengan cara menyebabkan gangguan sistem imunitas secara umum, meningkatkan jumlah reseptor ACE2 sehingga tempat untuk menempelnya virus juga makin lebih banyak. Kebiasaan merokok yang sudah kronik menyebabkan terjadinya banyak komorbid, dan kita tahu komorbid juga meningkatkan faktor risiko terhadap beratnya penyakit dan angka kematian terhadap COVID. Ya. Sedikit lagi, aktivitas merokok meningkatkan transmisi virus ke tubuh melalui tangan dan memegang area mulut saat merokok. Dan pesan terakhir, semoga dengan menghadapi pandemi COVID ini yang masih susah buat berhenti merokok, itu
terinspirasi untuk segera berhenti sebagai salah satu cara mengurangi risiko untuk terkena COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Dr. Feni, terima kasih banyak tadi penjelasannya sangat jelas sampai menyentuh aspek-aspek teknis di dunia kesehatan yang mungkin publik nggak banyak tahu. Nah, saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman, kalau ingin ada yang bertanya, silakan menggunakan fitur Q&A. Nanti bisa kita bacakan pertanyaannya, tapi kalau mau disampaikan secara langsung pun, supaya jelas, bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti kita arahkan siapa saja yang bisa bertanya. Seperti itu saja. Nah, untuk materi kedua, akan disampaikan oleh Dr. Vito Dumai. Beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah, RS Siloam, dan mengurus seperti. Untuk Dr. Vito, kalau saya lihat tadi, kayaknya fitur videonya agak bermasalah ya, atau mau pakai video atau gimana, Dokter Vito? Dokter Vito, mudah-mudahan sih udah enggak ya, udah lumayan kan? Ya lumayan, berarti pakai aja ya? Ya. Oke. Kepada Dokter Vito berarti waktu dan tempat saya persilakan, presentasi sekitar 20 menit. Terima kasih. Terima kasih Ambros Bayang, terima kasih dokter-dokter sekalian, terima kasih Bapak dan Ibu, dan terutama terima kasih untuk Dokter Eni Fitriani tadi penjelasan yang sangat jelas, dan saya pikir kita bisa saling mengisi karena tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Eni, saya tidak akan ulang lagi, dan saya akan memberikan, boleh di slide yang berikutnya ya, apa yang menjadi penyebab kenapa merokok ini menjadi bahaya terutama pada pasien-pasien ini. Nah, saya kasih tahu gini, banyak orang sekarang yang kita melawan viralnya orang-orang yang menganggap bahwa COVID ini adalah suatu hal yang mungkin adalah konspirasi, mungkin adalah suatu hal yang nggak serius. Dan itu adalah tantangan bagi kita semua yang saat ini berusaha keras untuk memutus rantai penularan dan meringankan rekan-rekan sejawat kita yang tentunya bekerja di rumah sakit dan terancam risiko infeksi. Juga tentunya kalau teman-teman sejawat, rekan-rekan senior-senior, guru-guru kita yang bekerja di rumah sakit, apalagi rujukan COVID seperti di Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Eni dan kawan-kawan yang sebagai dokter spesialis paru. Dan apa yang kita katakan, saya melengkapi pernyataan Dr. Eni bahwa memang paru-paru adalah memang organ yang paling umum dan paling utama yang diserang, dan kita lihat di sini di penggambaran CT scan, kita harus kasih tahu kepada orang-orang pada umumnya bahwa jantung dan paru-paru saling berhubungan, dihubungkan oleh adanya arteri dan juga vena, sehingga ketika terjadi pneumonia, terjadi infeksi pada paru, maka itu akan langsung dan tidak langsung merusak juga fungsi dari jantung. Ya kenapa? Karena tadi ada juga reseptor ACE yang terdapat di kardiak atau di sel miokard. Itulah terjadi pada orang-orang yang infeksi, dapat juga terjadi trombosis dan juga terjadi adanya miokarditis atau peradangan inflamasi pada sel otot jantung yang menyebabkan tadi ventricle kiri mengalami gangguan dan berkurangnya fungsi tersebut. Kita bisa bayangkan bahwa apabila terjadi kerusakan paru pada orang yang sudah memiliki kerusakan atau gangguan fungsi pada kardiaknya, maka tentunya fungsi sirkulasi pompa tentunya juga akan semakin menurun dan menyebabkan terjadinya pasien-pasien dengan hemodinamik tidak stabil dan kritis di ruang intensif. Slide. Nah, hal semacam ini, slide aja ini, hal semacam ini, aku mau kasih lihat gambaran berikutnya. Kita tahu bahwa virus ini sebenarnya berukuran, benda yang berukuran sangat kecil. Mikroorganisme yang dikatakan ini sebenarnya bisa, mungkin dalam beberapa hal, membuat kita sekarang slowing down, cooling down. Namun yang kita takuti dari virus ini adalah, dia punya banyak bentuk yang masuk ke rumah sakit. Contoh nih ya, dari tadi pasien yang di rumah sakit ini datang dengan keluhan yang berbeda-beda. Di antara mereka mungkin orang-orang yang sudah pernah terinfeksi SARS-CoV-2. Saya punya pasien yang baru saja keluhannya sakit dada, angina, lalu dia dilakukan rapid test dan foto, ternyata dia ada pneumonia. Sekarang sedang saya rujuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mau di swab tenggorok, dan juga kemungkinan mereka lagi akan melakukan pemeriksaan CT scan nantinya. Sudah saya konsulkan ke dokter spesialis paru dan juga spesialis THT. Dan
kejadian ini tidak hanya terjadi pada sebagian kecil saja. Hanya sebagian orang-orang yang ada di rumah sakit pun sekarang semakin ekstra waspada, dan ini pun menganjurkan kita memakai masker N95. Karena kenapa? Karena memang mereka datang dengan kondisi yang mungkin tidak khas lagi. Walaupun pada umumnya mereka datang dengan demam ataupun dengan orang yang batuk kering. Bisa dibantu di slide berikutnya lagi. Ini adalah tanda-tanda yang mungkin tidak umum dan tidak biasa yang kita temukan pada orang-orang yang punya gambaran pneumonia, dan akhirnya ketika mereka didiagnosis berikutnya, mereka ternyata positif COVID-19. Salah satunya adalah jantung dan pembuluh darah. Di bagian jantung dan pembuluh darah, sekitar 49% pasien-pasien yang dirawat di ICU, di ruang kritikal, ternyata mengalami apa yang disebut dengan myokarditis. Ini belum dihitung dengan orang-orang yang secara tidak langsung karena terjadi pengobatan, contohnya pada orang dengan pengobatan hidroksikloroquine, risiko terjadinya aritmia maligna, atau VT atau VF, sehingga kita harus melakukan EKG setiap hari pada pasien-pasien tersebut. Dan sebelumnya harus melakukan EKG baseline. Namun secara langsung ternyata memang dia bisa menyerang juga bagi kardiomyocyte. Dan satu lagi yang sekarang sedang banyak juga diperdebatkan oleh para ahli adalah bahwa kemungkinan terjadinya trombosis pada orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Ini sering terjadi bukan hanya di pembuluh darah besar, namun pembuluh darah kecil. Slide. Apa yang terjadi pada orang-orang yang perokok? Perokok ini seringkali agak bandel kalau kita kasih tahu. Mereka itu nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya bukan membahayakan mereka sendiri, tapi juga orang-orang sekitarnya. Mereka mungkin berpikir bahwa katanya nih merokok ini, siapa yang bilang kalau ini berbahaya? Mereka yang masuk di perawatan kritis adalah orang-orang dengan punya penyakit penyerta, apa hubungannya sama rokok. Tadi sudah kita dengar bagaimana rokok dalam jangka panjang bisa mengakibatkan peradangan kronis yang bisa mengakibatkan adanya perubahan remodeling di pembuluh darah pulmonal, di arteri pulmonal pun bisa, sehingga mengakibatkan tekanan yang meningkat. Dan ketika terjadi inflamasi kronis tersebut, maka kita tahu bahwa ada orang yang terkena atau mengidap PPOK, COPD, dan ini pada jangka panjang ini menyebabkan remodeling pada right ventricle, menyebabkan terjadinya menurunnya fungsi dan tekanan yang harus tinggi untuk melakukan penghantaran loading dari ventricle kanan ke ventricle kiri. Akibatnya apa? Terjadi yang disebut dengan cor pulmonal chronic atau CPC. Nah, cor pulmonal chronic ini dalam jangka panjang orang tidak tahu bahwa orang yang punya kebiasaan merokok ini bisa orang yang jadi akhirnya sesak terus, kakinya bengkak terus. Kalau mereka tanya, gimana dok, saya bisa sembuh nggak? Kok tiap hari sesak ya? Saya punya banyak pasien yang bisa saya kasih tahu bahwa orang-orang ini dulunya perokok, tapi sayangnya sudah terlambat mereka semuanya. Sudah terlambat dalam arti apa? Pasien-pasien ini sudah terlalu lama merokok, sehingga ketika mereka berhenti, sudah terlanjur, kerusakan yang terjadi sudah terlalu tinggi. Inflamasi kronik ada yang tidak bisa reversible lagi, dikembalikan lagi seperti semula. Sehingga ya apa yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita mencegah secepat mungkin supaya mereka segera berhenti. Dan orang-orang yang menjadi perokok baru, itu kita cegah supaya tidak menjadi new smoker. Slide. Di yang berikutnya saya mau kasih lihat lagi. Ini adalah contoh yang saya temukan ketika orang yang usianya kurang lebih sama, namun kita bisa lihat kemampuan paruhnya, kondisi paruhnya sudah sangat jauh berbeda. Dan yang membedakan salah satunya adalah perokoknya. Kita punya banyak contoh seperti ini, dan tentu saja dokter-dokter rekan sejawat paru mungkin punya lebih banyak lagi. Orang-orang ini datang dengan kondisi apa? Sesak terus-menerus, kakinya terus-menerus bengkak, dengan fungsi jantung yang bagian kanan, bagian right ventricle sudah berdilatasi. Apakah bisa kembali normal? Jawabannya tentu saja sangat amat sulit, kecuali kalau kita mengharapkan adanya mukjizat dan bisa kembali normal. Orang dengan kondisi seperti ini memang bisa dikatakan hanya terkontrol saja. Obat-obat yang dikonsumsi pun sebenarnya hanya mengurangi manifestasi bengkak yang mereka temui, dan kita bantu untuk mengurangi loading dari ventrikel kanan kerjanya. Right? Apakah ini bisa mengembalikan kondisi paru ataupun kondisi jantung yang sudah membesar? Tentu saja tidak bisa. Bisa dikatakan di slide selanjutnya, berikutnya. Sekarang orang-orang juga banyak yang menyalahgunakan vaping. Karena mereka berpikir bahwa vaping ini lebih baik daripada smoking. Mereka bilang bahwa, Pak dokter, ini bukan asap rokok, ini adalah uap vape. Ya, kita memang tahu bahwa ada vape yang juga terdiri dari bahan-bahan non-nikotin. Mereka bilang it's nicotine free. Tapi kita nggak tahu apa isinya. Di dalam itu adalah alat pelarutnya dan pencampurnya. Kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian ini pada tikus, sehingga saya juga
ingin cari tahu benar-benar membuktikan sendiri apakah benar vaping ini aman dibandingkan rokok konvensional dan sementara berjalan. Kita tahu bahwa dalam zat apapun yang masuk dalam tubuh kita sebenarnya pastinya harusnya ada efek samping. Dan zat larutan yang ada di sana mungkin belum sebanyak penelitian pada rokok konvensional, pada tobacco. Namun kita tahu bahwa zat yang harusnya zat kimia tersebut tidak seharusnya ada di dalam paru-paru kita. Sehingga ketika dia masuk ke dalam saluran napas ataupun ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, maka dia masuk ke dalam peredaran darah, dia juga bisa langsung mempengaruhi kardiak myosit dan bisa mengakibatkan inflamasi kronik. Inflamasi kronik ini berbeda responnya pada setiap orang. Belum tentu dia mengakibatkan inflamasi ringan. Kadang-kadang inflamasi ringan yang terjadi terus-menerus bisa menyebabkan terjadinya perubahan, terjadinya fibrosis, bisa mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan, bisa menyebabkan terjadinya remodeling pada pembuluh darah. Jadi perubahan pada tingkat seluler dan molekuler mungkin belum terlalu banyak diketahui dibandingkan pada penelitian pada orang-orang yang menghisap tembakau atau yang rokok yang konvensional. Apakah ini lebih baik daripada smoking? Belum tentu. We don't know. Kalau memang cuma berbahas malah nikotin saja, ya mungkin karena nikotin tidak ada, maka bisa dibilang bahwa efek nikotinnya tentu saja lebih rendah, karena nikotinnya kan nggak ada. Tapi efek yang lain kita nggak tahu. Apakah bisa menyebabkan terjadinya perubahan sel menjadi sel kanker? Kita nggak tahu juga. Apakah bisa menyebabkan miokarditis jangka panjang? We don't know. Jadi, kalau kita tidak mengetahui apakah ini adalah suatu hal yang aman, ataukah malah ini lebih cenderung membahayakan, apakah bijak kalau kita melakukannya? Dalam pertemuan waktu itu dengan Komnas Tembakau dan juga dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, PAPDI, dan PERKI di Kementerian Kesehatan, kesepakatannya adalah kita bersepakat bahwa kita tidak mengizinkan vaping karena yang paling utama kita nggak tahu sebenarnya dia ini aman apa enggak, belum tahu kepastiannya untuk kesehatan. Dan kita tahu bahwa kalau nggak tahu pasti aman, maka tentunya kita tidak menganjurkan dan tidak merekomendasikan. Dan malah kita mau supaya ini dihentikan. Kita mau melawan vaping ataupun rokok elektronik ini juga beredar, bukan hanya rokok yang konvensional saja. Jadi kita harus bisa menjawab ketika orang-orang bertanya bahwa vaping ini better than smoking. Jawabannya adalah tidak, kita nggak tahu ya. Dan kita bisa tahu bahwa orang-orang yang melakukan vaping ini awalnya sebenarnya dikatakan untuk orang-orang yang ingin berhenti merokok, namun mereka sama sekali nggak bisa berhenti untuk sekali waktu langsung berhenti begitu saja, sehingga diizinkan untuk ya udah Anda boleh deh vaping dulu sementara. Pada kenyataannya sekarang 60% orang-orang yang melakukan vaping adalah orang-orang yang baru, orang-orang yang baru merokok. Jadi mereka adalah orang-orang yang masih usia muda. Ini adalah di luar maksud dan tujuan orang-orang zaman dulu melegalkan atau dalam tanda kutip mengizinkanlah ada orang yang vaping. Nah, karena itu tetap jawabannya bahwa dua hal ini, vaping dan smoking, adalah tidak baik untuk kesehatan dan kita harus sama-sama berjuang supaya mengedukasi masyarakat agar mereka tidak melakukannya. Nah, start berikutnya. Ya, oke. Penyakit jantung koroner menjadi masalah yang terus berlangsung, walaupun wabah COVID sementara sekarang sedang menjadi perhatian bagi seluruh dunia. Kita tahu bahwa ada collateral damage di sana, yaitu ketika orang-orang yang ada di rumah mungkin saja mengalami serangan jantung dan mereka tidak ke rumah sakit karena mereka takut akan tertular, jadi mereka tidak datang. Kematian yang meningkat tetap saja terjadi, dan pada faktanya orang-orang dengan penyakit jantung terus-menerus terancam juga adanya sudden cardiac death. Nah, kita tahu bahwa rokok sejak lama sudah menjadi faktor risiko konvensional orang dengan penyakit jantung koroner. Bisa dibayangkan bahwa di dalam faktor risiko komorbid orang-orang yang memiliki manifestasi yang berat, orang-orang yang dirawat di ICU dengan COVID positif, ternyata memang di antaranya salah satunya adalah mereka pernah riwayat serangan jantung, mereka punya riwayat gagal jantung, mereka punya riwayat LVH, mereka punya hipertensi, dan salah satu penyebabnya orang penyakit jantung koroner adalah rokok. Orang dengan merokok saja bisa menyebabkan aterosklerosis. Jadi cukup cuma merokok saja sudah bisa. Nggak perlu ditambah dengan diabetes ataupun hipertensi. Merokok sebagai sole risk factor itu bisa. Cuman dia sendiri pun bisa. Nah sekarang orang-orang yang merokok terus ini, kalau mereka sudah punya penyakit jantung, mau kena penyakit apapun nanti bisa saja mereka terjadi serangan jantung atau heart attack, acute coronary syndrome, acute myocardial infarct, bisa terjadi kapan aja. Dan orang-orang ini bisa dikatakan bisa memperburuk terjadinya manifestasi pada orang-orang yang memang mempunyai infeksi. Nggak perlu infeksi COVID. Orang-orang dengan penyakit jantung koroner dan gagal jantung sekalipun
diinfeksi oleh virus biasa ataupun pneumonia yang secara dulu sudah sering terinfeksi, bukan hanya ketika era COVID saja, maka bisa tiba-tiba membuat acute heart failure atau membuat deteriorasi hemodinamik semakin turun dan bisa mengakibatkan yang terparah adalah shock kardiogenik sampai terjadinya aritmia maligna yang fatal dan kematian. Jadi tidak perlu benar COVID pun, infeksi yang lain pun bisa menyebabkan orang ini seperti ini. Apalagi kalau terjadi sepsis atau infeksi yang berat. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Kalau kita lihat bahwa pembuluh darah berhubungan erat dengan terjadinya orang yang merokok. Orang yang merokok ini mempunyai risiko apa? Pembuluh darah yang cenderung menjadi kaku karena terjadinya hiperplasia, juga terjadinya kontrikti, cenderung terjadi hiperreaktif karena akibat dari inflamasi kronik, dan juga terjadinya penumpukan sembukan sel peradangan di dalam dinding-dinding sel pembuluh darah. Dan juga selain itu, ingat bahwa proses aterosklerosis adalah proses yang sistemik. Jadi bukan hanya terjadi di pembuluh darah koroner saja, bukan hanya terjadi di pembuluh darah otak yang menyebabkan stroke, bukan hanya terjadi di pembuluh darah karotis, tapi juga di pembuluh darah perifer, pembuluh darah di kaki pun demikian. Sehingga kita tahu bahwa orang-orang yang perokok sebenarnya dia punya risiko untuk terjadinya kaki mengalami gangren dan menjadi peripheral arteriolysis itu sangat tinggi. Saya punya beberapa kasus di mana seseorang yang punya penyakit arteri perifer, apalagi dengan dia pasien dengan DM dan dia perokok sekaligus. Maka ketika kita mau menolong dan melakukan balon angioplasti di pembuluh darah di arteri tibialis anterior saja, itu lebih sulit. Karena apa? Balon tersebut harus melawan tekanan yang tinggi dan kalsifikasi yang berat di daerah aterosklerosis tersebut. Sehingga ketika pun kita mendiagnosis pasien-pasien ini, pasien-pasien yang merokok, pasien-pasien yang mempunyai riwayat perokok ini, maka untuk menolongnya pun lebih sulit. Secara teknis ketika kita melakukannya, kita mau melakukan balon angioplasti pun itu melakukan effort yang cukup tinggi. Dan risiko dia menjadi diseksi atau risiko dia menjadi ruptur lebih tinggi kalau kita memaksakannya. Dan karena itu kadang-kadang kita butuh waktu yang lebih atau bahkan mungkin tidak bisa dengan sekali prosedur saja untuk melakukan angioplasti pada pasien ini. Tujuan angioplasti tadinya adalah untuk membuka kembali arteri yang mengalami penyempitan karena proses aterosklerosis. Jadi sekali lagi ketika selesai didiagnosis pun, ketika sudah ketahuan pun, kita menolongnya pun, treatment pun lebih sulit adanya. Karena adanya proses tersebut, dan itu salah satu penyebabnya adalah rokok. Slide berikutnya lagi. Masuk slide berikutnya. Sekarang meningkatnya angka perokok pada perempuan itu juga turut berpengaruh, dan kadang-kadang menjadi faktor risiko tersembunyi yang agak tabu ditanyakan karena dipikir kalau gitu perempuan masa sih merokok gitu. Yang tanya cuma diabetes, hipertensi dan lain-lain. Saya punya pasien yang tadi juga baru kontrol. Pasien ini dulu datang dengan heart attack, acute myocardial infarct STEMI, datang di usia 42 tahun ya, dan dia datang waktu itu dengan STEMI berat dan shock kardiogenik. Nah, kita selesai melakukan angioplasti yang susah, primary PCI dengan pembuluh darah yang kalsifikasi, dan sampai setelah dia menjalani primary PCI tersebut, setelah dipasang stent, pada orang yang umum ketika jantungnya baik-baik saja dan cepat ditolong, fungsi ventrikel pun masih baik, biasanya mereka sudah dalam keadaan normal, baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya, ternyata pada orang ini, dia mengalami fungsi jantung yang sangat menurun. Dan ketika kita melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan nuklir, maka dari CT scan dikabarkan bahwa ada kemungkinan adanya tromboemboli juga. Lalu ketika saya konsulkan juga ke dokter paru spesialis pulmonologi pasien ini, dan ternyata dia juga ada tanda-tanda PPOK. Sampai sekarang pasien ini di usia relatif muda masih dalam kondisi sesak terus. Bayangkan betapa merokok berpengaruh ke semua sistem tubuh kita, dan hal-hal ini kadang-kadang kita tidak bisa lagi membuatnya reversible kembali normal walaupun kita sudah mengarahkan kemampuan kita yang sesungguhnya. Slide. Masuk ke yang berikutnya ya. Kita tahu bahwa heart disease ini salah satu pembunuh nomor 1 di dunia, kalau nggak mau dibilang paling pertama, bergantian dengan stroke. Tapi untuk perempuan, dia adalah pembunuh nomor 1. Hal yang seringkali mungkin perempuan berpikir bahwa lebih takut akan adanya kanker payudara ataupun kanker serviks. Pada kenyataannya,
angka kematian akibat penyakit kardiovaskular nomor 1 paling tinggi. Salah satu trending risk factor sekarang adalah rokok, dengan meningkatnya jumlah perokok pada perempuan, sama perempuan-perempuan usia muda di zaman sekarang ini. Juga ditambah kalau kita ambil data-data perempuan yang memiliki kebiasaan sekarang vape, bukan merokok. Nah, merokok ini sendiri cukup untuk menjadi sole risk factor. Dan kita tahu bahwa penyakit jantung pada perempuan mengakibatkan 1/3 kematian tiap tahun. Di data di American Heart Association malah bisa menyebutkan bahwa setiap 50 menit sekali ada kematian akibat serangan jantung. Dan sekitar 40% di antaranya adalah perempuan. Slide. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mau memutus rantai penyebaran SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Yang kita lakukan bukan hanya itu, tapi kita juga menurunkan risiko mereka terkena atau terjangkit dari virus ini. Salah satunya yang kita mau galakkan adalah rokok. Dan ini bukan cuma saja karena ada COVID-19, tapi seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa rokok ini mengakibatkan banyak hal dan bisa kerusakan permanen di seluruh tubuh kita, maka yang kita lakukan ini diharapkan bukan cuma bertahan ketika masa pandemi atau masa wabah saja, tapi harusnya sampai setelah ini berakhir pun kita akan tetap menggalakkan bahwa kita mau membuat mereka tidak melakukan lagi rokok dan juga vape. Slide. Apa yang kita harus lakukan sekarang adalah masing-masing orang yang ada di sini sebaiknya bisa untuk mengajari orang lain. 1 orang saja bisa mengajari 5 orang, atau 5 orang lain bisa mengajarkan 5 orang berikutnya. Apa yang menjadi pengetahuan hari ini yang diberitahukan kepada Anda, saya harapkan bisa menjadi bahan untuk Anda mengedukasi orang, baik di masyarakat luas, mau di media sosial, maupun di media manapun yang Anda berada. Dan hal semacam itu membuat kita bisa melawan kampanye orang yang mau menjajakan rokoknya juga. Karena kita tahu bahwa kita juga melawan mereka yang juga mengiklankan atau mempromosikan rokok dan gaya hidup vape ini. Kita menghadapi dua orang-orang yang melawan kampanye anti rokok. Satu adalah perusahaan besar yang memproduksi rokok. Yang lain lagi adalah perusahaan yang radikal karena mereka apa? Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang kecil dan menengah yang mereka mau melawan perusahaan besar. Satu sisi, ketika kita menyampaikan edukasi bahwa kita mau melawan rokok, yang mereka pikir adalah begini, kita bilang vape itu berbahaya. Yang perusahaan-perusahaan kecil yang menjual vape ini, mereka menuduh kita bahwa kita adalah antek-antek pengusaha-pengusaha besar yang mau mempopulerkan rokok. Padahal kita nggak seperti itu. Kalau kita melawan bahwa kita bilang kita mau mengkampanyekan anti rokok, mereka anggap bahwa kita mau menghancurkan perusahaan besar ini dengan orang-orang kecil di bawahnya yang menjadi pekerja, pekarya, petani, tembakau. Jadi banyak hal yang mereka bisa pakai untuk menghambat usaha kita, untuk melawan kita bahwa kita mau mengkampanyekan anti rokok, anti tembakau, dan anti vaping. So bagaimana caranya? Ya kita juga harus setiap hari juga kita harus mengkampanyekan apa yang menjadi kebenaran ini, bahwa memang merokok ini memang adalah bahaya untuk kesehatan. Dan apalagi yang diserang adalah generasi muda. Generasi muda adalah orang-orang yang harusnya 10-20 tahun ke depan menjadi pemimpin bangsa ini. Bisa dibayangkan nggak kalau mereka semua 20-30 tahun ke depan, mereka semua sakit-sakitan, atau bahkan sudah meninggal di usia produktif. Bagaimana dengan potensi bangsa ini yang meninggal terlalu cepat? Sangat menyedihkan. Karena itu inilah tugas di pundak kita, dan Komnas PT Tembakau ini kita mau untuk mengajak sama-sama semua orang untuk bekerja sama supaya kita menang melawan COVID-19 di masa pandemi, dan di masa yang akan datang kita bisa menang juga melawan orang-orang yang mempopulerkan budaya merokok. Slide. Ya, baik. Itu yang saya mau sampaikan, dan saya harap nanti kita bisa diskusi di tanya jawab. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Vito. Ini kita kalau dari sesi tanya jawab dapat banyak sekali partisipan di fitur Q&A dan Raise Hand. Tapi mungkin tadi sudah dipilih oleh tim beberapa pertanyaan. Jadi untuk yang pertama saya sebutkan adalah dari fitur Q&A dulu. Dari fitur Q&A ini kita udah dapat 3 pertanyaan. Jadi supaya adil dan efektif, pertanyaan pertama akan saya sampaikan ke Dr. Feni, pertanyaan kedua akan saya sampaikan ke Dr. Vito, dan pertanyaan ketiga untuk Dr. Feni dan Dr. Vito. Gitu.
Dokter Feni bisa bergabung juga, dokter? Halo ya, Oke. Mas Jadi, Andrew sudah bergabung. oke. Jadi untuk pertanyaan pertama untuk Dokter Feni, kalau disimak, rokok menjadi salah satu pintu masuk COVID-19 disebabkan cara merokoknya. Masuknya rokok ke mulut yang ditumpangi oleh virus corona. Bukan karena nikotinnya ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua untuk Dokter Vito, bagaimana dengan yang second hand smoker dan third hand smoker? Apakah mereka rentan juga terinfeksi COVID-19?